Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Kamu sedang berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah samping, atau mungkin dari arah depan. Kamu pikir itu adalah hantu. Mungkin hantunya adalah pocong duloh. Kamu bersiap untuk kabur, tapi kakimu terasa berat. Suara itu semakin mendekat. Dan dari semak belukar, muncullah sosok besar, berbulu dan terlihat marah. Ia lari ke arahmu dengan puas, sementara kamu masih terpaku. Apa yang harus kamu lakukan agar selamat? Sebagian dari kita takut kepada hantu, karena kengerian yang hadir dalam diri kita. Tapi ketika yang dihadapi adalah sosok beruang besar yang marah, itu bukan sekedar ketakutan, tapi juga resiko berbahaya yang mengancam hidupmu. Sebagian besar hantu hanya menakutimu tanpa melakukan lebih kepada tubuhmu, kecuali sosok seperti pocong duloh yang katanya bisa meludahimu dan menyebabkan masalah yang berbahaya. Tapi ketika kamu berhadapan dengan beruang besar yang marah, mereka bisa jadi pembawa maut bagi dirimu. Ada beberapa kasus, maksudnya banyak kasus dari serangan beruang kepada manusia. Biasanya terjadi di wilayah Amerika Utara dan Eropa dan Asia Utara, di mana beruang hidup bebas di wilayah itu. Beberapa korban berhasil selamat dari serangan beruang. Beberapa lainnya terluka parah karena serangan cakar dan gigitan beruang. Sebagian lain mati karena serangan beruang. Dan ada pula yang dimangsa oleh beruang. Ini bukan perkara sepele ketika harus berhadapan dengan beruang besar yang agresif. Ini seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Lalu bagaimana cara kita selamat dari serangan beruang? Ada beberapa langkah yang bisa diambil agar bisa selamat dari serangan beruang. Setidaknya menambah persentase keselamatan kita dari serangan pemangsa besar itu. Apa saja cara selamat yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi beruang besar yang marah? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Tanya Jawab Dunia Binatang Liar. Jika kamu mengikuti anime One Piece, kamu pasti ingat dengan scan di mana Rayleigh menghadapi gajah besar. Poin pertama ketika menghadapi hewan buas yang marah adalah tetap tenang. Ya meski Mbah Rayleigh tetap tenang karena emang punya haki. Jika kamu bertemu dengan beruang besar yang marah dan seakan hendak menyerangmu, maka kamu harus tetap tenang, jangan panik dan buru-buru melarikan diri. Ketika kamu tenang, maka kamu bisa berpikir untuk mengambil langkah selanjutnya. Tapi jika kamu panik, maka beruang bisa saja ikutan panik dan malah langsung menyerang. Bisa saja beruang yang terlihat menyerang ternyata cuma melakukan ancaman dan gertakan saja. Kecepatan lari manusia normalnya ada di kisaran 45 km per jam. Dan kecepatan beruang ada di kisaran 40 hingga 60 km per jam. Jika kamu buru-buru melarikan diri ketika beruang mengejar, maka potensi selamat malah jadi lebih kecil. Ketika menghadapi serangan beruang yang marah dari jarak dekat, usahakan jangan lari. Itu hanya menyebabkan beruang semakin agresif dan menyerangmu dengan ganas. Jangan pula berpikir untuk kabur ke atas pohon. Ingat baik-baik kalau beruang adalah pemanjat yang hebat. Jika kamu kabur ke atas pohon, bisa saja beruang jadi lebih mudah untuk menyerangmu. Jika kamu tidak panik dan tidak melarikan diri, maka kamu bisa mencoba untuk menguasai keadaan. Perhatikan perilaku beruang. Apakah mereka hanya mengancam, mengusirmu, atau mereka memang coba mengincarmu? Ini agak susah karena kita butuh pengetahuan lebih untuk memahami perilaku beruang. Biasanya beruang akan berdiri dengan dua kaki ketika mengancam. Mereka akan memasang posisi kuda lumping. Maksudnya posisi kuda-kuda. Tatapannya tajam dan fokus kepadamu.
Mungkin kamu bisa mengalihkan perhatiannya. Gerakan kecil yang kamu lakukan adalah kuncinya. Yang penting, jangan menimbulkan gerakan yang menyebabkan beruang panik. Jika kamu sudah melakukan 3 langkah tadi, dan ternyata beruang itu tetap saja coba menyerangmu, maka langkah selanjutnya kamu harus bertarung. Oke, kita tahu betapa besar dan kuatnya beruang. Jika harus bertarung, kesempatan kita untuk menang hanya sekian persen saja. Lalu bagaimana cara melawan beruang? Orang-orang Amerika biasanya mempersiapkan diri ketika memasuki hutan. Mereka membawa semprotan mata, senjata tajam, dan bahkan senjata api. Mereka memang sering mengalami serangan beruang, sehingga sudah siap jika harus melawan beruang. Lalu bagaimana jika kamu tidak punya persiapan sama sekali? Kamu bisa mencari kayu atau batu untuk dijadikan senjata. Jika beruang menyerang, kamu bisa melakukan perlawanan dengan pukulan untuk mengincar bagian sensitif dari beruang. Langkah yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa dan memohon perlindungan dari Tuhan. Ingatlah bahwa sepuas apapun beruang, mereka adalah makhluk Tuhan dan kita harus meminta pertolongan dari Tuhan, karena tidak ada daya dan kuasa kecuali atas pertolongan dari Tuhan. Ada beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan agar bisa selamat dari serangan beruang. Intinya kita harus dan wajib untuk selalu melibatkan Tuhan dalam berbagai situasi. Karena pada dasarnya, semua yang terjadi adalah karena kehendak dari Tuhan. Setidaknya, itulah beberapa cara selamat dari serangan beruang yang marah yang berhasil admin dapat dari beberapa sumber informasi yang ada. Biasanya, orang-orang di Amerika Utara yang harus waspada dengan serangan beruang, karena di sana ada potensi serangan dari beruang grizzly dan beruang hitam. Tapi di kawasan Asia dan Eropa juga bahaya, karena ada beruang coklat, beruang panda, beruang sloth, hingga beruang madu. Mereka semua punya potensi serangan berbahaya meski sebagian bukanlah pemakan daging. Ingatlah bahwa cara selamat yang admin bagikan ini bukanlah kunci utama yang pasti membuatmu aman dari serangan beruang. Admin hanya mencoba untuk memberikan pilihan yang bisa dipilih. Situasinya bisa berbeda dan cara lain bisa dipakai untuk selamat dari serangan beruang. By the way, beruang yang marah dan menyerang manusia disebabkan oleh beberapa alasan. Yang paling berbahaya adalah ketika alasan itu karena beruang kelaparan dan coba memangsa manusia. Lalu, ada pula induk beruang yang agresif karena ada anaknya yang masih kecil. Beberapa beruang juga marah jika ada manusia yang mendekat karena mereka menganggap manusia sebagai ancaman. Ada baiknya kita menghindari bahaya dari serangan beruang dengan menjauhi habitat beruang. Biasanya ada papan larangan dan peringatan jika di sekitar situ ada beruang. Jadi, jika ingin selamat dari beruang, jauhilah habitat mereka. Mungkin hanya itu yang bisa admin bagikan. Ingat ya, informasi yang admin bagikan bukanlah kunci pasti untuk selamat dari beruang. Itu hanya pilihan yang bisa diambil berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang bisa dipercaya. Jika ada tambahan informasi, kamu bisa berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.